Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Good afternoon. Hari ini kita melakukan orientasi persiapan PTLN bersama skuter, dan di sini nanti narasumber dari skuternya adalah dengan Mas Kautsar, ya, nama lengkapnya adalah Mas Kautsar Yarsuku Mayasa. Mudah-mudahan saya nggak salah nyebutkan tadi ya. Beliau juga sudah hadir di sini. Nah, di sini beliau selaku perwakilan dari skuter Indonesia. Kemudian sedikit ini juga ya, menginformasikan terkait latar belakang pendidikan dari Mas Yautsa ini juga. Mas Kautsar ini beliau adalah lulusan dari Universitas Airlangga tahun 2014 sampai 2016 di jurusan HI ya, International Relation. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di L3 Harris Airline Academy Portugal tahun 2016 sampai 2016 sampai 2019 di di sains ilmu penerbangan ya, tentang ilmu penerbangan. Kemudian terakhir beliau adalah mendapatkan gelar Bachelor of Art honor ya di International Business with Aviation Studies itu di Manchester Technology University Irlandia. Jadi itu sedikit dari CV beliau. Kemudian selanjutnya untuk pemaparan terkait persiapan ke PTLN dari Mas Kautsar ini akan saya serahkan kepada Mas Kautsar sepenuhnya. Baik, demikian monggo untuk Mas Kautsar untuk bisa memberi pemaparannya. Baik, mohon izin untuk ini Pak, right to share apa co-host untuk co-host agar saya bisa share screen. Sudah Mas Kautsar, bisa silakan. Oke, sebentar. Ya, Pak Simon di sini sudah terlihat ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Mohon izin yang terhormat Bapak Syarif. Sebelumnya salam kenal juga, Pak. Selamat datang juga di sesi Scholarship 101, persiapan program bimbingan study abroad bachelor's degree di luar negeri untuk yang diselenggarakan pada hari ini atas kerjasama SMA Trimukti ya, kelas internasional dengan Scooters. Perkenalkan kembali, saya Kautsar sebagai mentor Scooters di sini dengan penuh rasa hormat dan kesyukuran ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir juga pada hari ini. Mungkin Muhammad Khair. ya. Halo? Ya, silakan. Ya. Layar saya sudah terlihat ya, Bapak? Masih loading tulisannya. Masih loading. Oh, ini sudah clear. Oke, mungkin di sesi ini saya akan menggunakan dua bahasa ya, Indonesia dan English Pak ya, agar dari pihak penyelenggara IELTS juga dapat memahami juga untuk sesi hari ini. So we'll be discussing both in English and Indonesian for this session. First of all, nice to meet you, Will, King, and Scott. Pleasure to meet you. Yeah, pleasure to meet you too. Okay, we'll be discussing about Scholarship to Study Abroad 101, what, why, and how. Jadi Bapak Ibu mohon izin kita akan berdiskusi tentang beasiswa di luar negeri dan berkuliah di luar negeri dengan beasiswa, caranya seperti apa dan bagaimana untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, mungkin saya melanjutkan juga ya perkenalan diri dari profil saya sebelumnya. Memang saya lanjut dulu S1 di ilmu penerbangan. Saya engineer dan juga ada license pilot di Portugal. Jadi saya holder European pilot license juga. Dan juga saya lanjut di international business di Ireland dengan jurusan international business.
Sebelumnya saya memang ada training juga dan certification di beberapa company di CAE Oxford, Lufthansa dan Airbus. Dan juga di Scooters saya sebelumnya start as mentor, jadi juga saya juga mentor juga di Scooters, dan ada beberapa posisi di bagian akademik dan juga operasional di Scooters. Kurang lebih background saya seperti itu, Bapak Ibu, mohon izin. Jadi buat Bapak Ibu yang belum tahu, Scooters adalah salah satu platform terbaik bimbingan kuliah di luar negeri, mulai dari persiapan IELTS, SAT, bahasa-bahasa asing, maupun persiapan untuk mendaftar beasiswa luar negeri. Kami juga didukung oleh 1.000 beasiswa database, yang mana kita sudah melakukan R&D selama lebih dari 2 tahun, yang mana kita sudah spesifik untuk S1 sendiri, itu memiliki beasiswa lebih dari 300 beasiswa lebih throughout the world, di seluruh hampir negara di dunia. Dan kita juga telah membantu ada 400 kampus top di dunia juga, tersebar di 5 benua. Yang mana Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah adalah beberapa universitas yang telah kita loloskan, contoh dari Stanford, Harvard, Cambridge, dan sebagainya. Sorry. Scholar is one of the platform that assisted students in Indonesia that are aiming to study abroad, as well as aiming for its scholarships. So we will have all the preparations starting from the IELTS preparations that you guys are doing now. We also have in SAT preparation, as well as Korean and French language preparation, as well as all the requirements for the scholarships, all the scholarships document requirements. So we basically have all the let's say starting from the motivation letter, recommendation letter, as well as all the documents that all the scholarships ask for the applicants itself. Jadi Bapak Ibu, kita juga saya sendiri juga memiliki founder juga ya dari beberapa company nih, Scooters Ruang Guru memang bagian dari Ruang Guru. Jadi ada Mas Iko, Mas Aziz, Mas Diko, dan Mas Belva, Iman, dan Alvin. Memang beliau-beliau ini ada memiliki pengalaman semuanya di luar negeri. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa profil mentor kami dari Mas Krisna, Mas Ferry, dan Mbak Masyita, yang memang profil mereka itu kebanyakan memang lulusan, bahkan hampir semuanya lulusan luar negeri semuanya. Itu S1, S2 maupun S3. Dan kita juga memiliki mentor SAT or ICT juga yang memiliki pengalaman minimal 5 tahun di Scooters. Dan juga ada mentor IELTS juga yang minimum skornya itu di 8. Seperti itu. Dan masih banyak 500 mentor lain. Jadi memang mentor kami itu tersebar di seluruh penjuru dunia, yang mana mereka mungkin ada yang sedang lagi S3, ada yang lagi sedang S2, yang mana akan membantu juga teman-teman di Indonesia untuk lanjut di luar negeri. Seperti itu. Nah, these are some of the our students success stories. Riura yang sebelumnya sempat famous ya, mungkin ya 2 bulan yang lalu Bapak Ibu, beliau ini diterima di 10 kampus top lah di dunia ini, contohnya di Toronto, di UBC di Kanada, lalu di California US, lalu Monash di Australia, Queensland, and so on. Jadi banyak sekali kampus-kampus, memang satu orang itu bisa mendapatkan lebih dari satu kampus gitu. Berbeda kalau kita perbandingan dengan PTN di Indonesia, yang mana kita harus saklek memilih satu kampus saja untuk didaftarkan ya, Bapak Ibu. Di luar sana itu berbeda. Sistemnya kita itu apply ke sebanyak mungkin kampus. Nanti ketika kita diterima semuanya, nanti kita tinggal pilih mana aja mana kampus akan kita pilih untuk studi lanjut kita. Tidak ada sistem band, tidak ada sistem sekolahnya akan ditegur kamu nggak ambil kampus yang kamu udah apply, itu nggak ada. Jadi kuliah di luar negeri menurut saya pribadi itu chance itu lebih tinggi ya daripada kita seleksi kuliah di PTN di Indonesia. Seperti itu. Nah, ini one of the interesting student juga ya, Adrian Fatan. Adrian Fatan ini menariknya adalah dia itu pada tahun 2021 seingatnya. 2021 ini dia ini sempat 2020 dia itu sempat gap year. Gap year itu yang mana dia itu ditolak di 3 perguruan tinggi nasional. Tapi memang luckily dia itu tidak berhenti pada waktu itu. Dia tidak stop. Dia tidak menyerah bahwa akhirnya saya harus lanjut di luar negeri gitu. Saya harus kuliah ke luar negeri. Gimana caranya? Akhirnya dia join Scooters.
yang mana dia itu bimbingan keseluruhan, mulai bimbingan SAA ya, Study Abroad Academy, yang mana itu bimbingan persiapan keseluruhan dokumen mulai dari motivation letter, recommendation letter, lalu juga CV dan sebagainya. Itu dia Adrian Fatan join kurang SAA, dia join program IELTS preparation juga, dan juga dia program SAT atau standardized test, yang mana dia itu ambil sekitar 3-4 bulan persiapannya intensif karena dia gap year ya, nggak ada kesibukan. Dia itu langsung benar-benar intens sekali apply ke keseluruhan kampus dan seluruh beasiswa, yang mana alhamdulillah memberikan benefit secara outcome ya. Dia ngabarkan ke kita dia diterima di 5 kampus world class university, dan salah satunya ada IPU, NUS. NUS ini nomor 8 di dunia, ini bahasanya nomor 8 di dunia ya, di Singapura. Ada di Hong Kong dan juga di Hungaria. Beasiswanya stipendium Hungaricum. Nah, saya itu melihatnya bahwa kalau misalnya nanti teman-teman ditolak di PTN di Indonesia, saya tuh selalu menekankan bahwa mungkin ya teman-teman itu ceritanya mirip seperti Adrian Fatan, bahwa mungkin teman-teman itu nggak belong di Indonesia, teman-teman itu belong di luar sana gitu. You guys don't belong here, you guys belong out there gitu. Mungkin teman-teman doesn't find the word di kampus di Indonesia gitu. Adrian Fatan worth-nya di luar sana. Adrian Fatan worth abroad gitu. Makanya dia diterima di NUS seperti itu. Hokinya itu atau fate apa? Saya bilang mungkin dia itu memang seharusnya harus keluar, bukan di Indonesia lagi kayak gitu. Saya itu selalu lihat opportunities dan apa ya, motivasi di tiap orang itu. Kegagalan di Indonesia itu bukan semata-mata kamu gagal kok. Justru mungkin kamu belongnya di luar sana gitu. Kamu lebih pantas di luar sana, mungkin seperti itu. Fatih juga nih, Fatih diterima di 7 kampus top di dunia. One of the interesting thing juga Fatih ini salah satu student saya dulu di SMA ya di Jakarta. Dia itu modal SAT sama IELTS sama SAA ya untuk persiapan motivation letternya. Dia diterima di 7 kampus top juga di Toronto, di CTU Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology, dan juga Korea sih katanya. Ya, Advanced Institute of Science and Technology. One of the interesting thing juga Fatih ini dia itu startnya earlier, dia start di kelas 11 ya. Jadi benar-benar pas secara waktu, dia nggak terburu-buru oleh bimbingan yang harus dikejar ya karena dia kelas 12, karena dia startnya kelas 11. Jadi dia punya banyak waktu spend untuk mempersiapkan keseluruhan dokumen. So ketika dia by the time dia kelas 12, dia sudah memiliki IELTS, dia sudah memiliki SAT, dan dia juga memiliki semua dokumen persyaratan beasiswa, yang mana di kelas 12 dia tinggal apply aja tuh. Apply sebar jaring lah intinya. Hasil dia dapatkan 7 kampus top ini, dan dia seingat saya ambilnya jadinya ambilnya ke NUS, seingat saya. Dia ke Singapura. Seperti itu. Nah, these are some of our amazing student juga yang mana lanjut ke Harvard, Cambridge, Stanford, dan juga ICL dan Columbia University. Dan masih ada 400 student lainnya ya yang sudah kita loloskan juga Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ya mungkin ini ada sneak peek juga beberapa successful kita yang mana diterima lebih dari 1 kampus. Itu adalah hal yang sangat wajar untuk teman-teman yang mau lanjut ke luar negeri. Seperti itu. Nanti di Scholars itu memang kita itu arahkannya tidak hanya apply ke 1 kampus, but we also help students apply to as many scholarships, as many universities that they can gitu. Makanya kita coba bantu apply juga ke hampir semua kampus pilihannya teman-teman. Nantinya akan kita bantu juga untuk seleksi beasiswa kampus tersebut maupun beasiswa dari pemerintah tersebut. Seperti itu. Nah, kita juga telah berkolaborasi dengan beberapa lembaga, pemerintah, BUMN, swasta, seperti itu. Dan ini adalah beberapa, ini kita move ke page beasiswa mungkin ya. Saya sudah discuss mengenai overall pengalaman kami yang sudah kita loloskan, mungkin kita move ke bagian beasiswa. So these are the scholarships yang teman-teman S1 itu bisa daftarkan. Jadi ini adalah beberapa beasiswa yang kita masukkan di sini. Contoh adalah salah satunya NUS. NUS ini salah satu beasiswa di Singapura ya. Dan juga ada NTU. Lalu ada juga mungkin SUTD atau SMU, itu dari beasiswa ASEAN Undergraduate Scholarships. Yang mana teman-teman bisa lihat pada kolom open di sini. Jadi ini adalah negaranya.
Ini nama beasiswanya, scholarship name. Lalu ada jenjangnya, bachelor's, master, or doctorate degree. Lalu ada open date-nya juga, yang mana ini adalah kapan sih beasiswanya itu akan buka gitu. Nah, kalau Bapak Ibu notice bulan November, Oktober ini kan bulan-bulan mereka kelas 12 semester 1 ya, Bapak Ibu, mohon izin. Mereka ini sebetulnya sudah bisa apply ketika mereka kelas 12 semester 1. Duh, Kak kan belum punya ijazah gitu. Ada nanti namanya adalah Letter of Expected Graduation. Nah, mohon izin nanti dari sekolah, kepala sekolah maupun konselornya SMA Trimurti itu yang akan mengeluarkan surat tersebut. Jadi it's all in English. Jadinya teman-teman ketika kelas 12 semester 1 sudah bisa apply beasiswa. Nanti juga perlu transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 4 atau sampai semester 5 jika sudah ada. Gitu. Nah, nanti by the time nanti teman-teman apply di bulan November ini, teman-teman harapannya dari kami sudah memegang IELTS official test. Lalu yang kedua sudah memegang SAT score. Lalu yang ketiga sudah pegang dokumen persyaratan beasiswa seperti motivation letter, essay dan sebagainya. Nah, by the time mereka sudah di bulan November, mereka sudah, menurut saya sudah bisa apply ke banyak kampus maupun ke banyak beasiswa. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, these are the type of scholarships. Jadi ini adalah tipe beasiswanya, whether it is fully funded scholarship or partial funded scholarship. Yang mana fully funded scholarship itu akan mengcover keseluruhan kebutuhan biaya kuliah seperti uang kuliah, uang bulanan, akomodasi, insurance, dan juga mungkin travel ticket one way ya, atau mungkin round trip dari negara asal ketika dia lulus balik juga di cover seperti itu. Nah, yang partially funded ini mengcover up to 100% of tuition fee saja. Jadi hanya mengcover hampir 100% tuition fee-nya mereka saja. Tapi untuk biaya hidup, biaya akomodasi, dan biaya sebagainya, itu kita yang cover sendiri. Yang mana menurut saya pribadi juga tidak masalah karena Jepang, misalnya ini Kyoto International Graduate, ini kan di Jepang ya. Jepang itu salah satu country yang mana mereka ini angka kelahiran dan angka kematian itu sudah tidak setara ya. Angka kematian itu lebih tinggi daripada angka kelahiran, sehingga mereka itu butuh manusia yang skilled person untuk datang ke Jepang. Makanya opportunities untuk part-time job yang mana untuk mensupport dia ketika kuliah itu sangat amat banyak. Ini cerita pribadi teman-teman saya yang lagi di Jepang. Itu mereka setiap mereka jalan pasti ada announcement need helper, need assistant in kitchen, need frontliner in restaurant, need pokoknya job listing di setiap bangunan itu hampir ada di Jepang karena saking mereka nggak ada orang di situ. It same goes to Germany juga, yang mana mereka juga butuh orang skilled person. Teman-teman itu selama kuliah misalnya dapat beasiswa parsial itu juga bisa kerja part time untuk mensupport biaya hidup di sana. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tersebar ya. Di Singapura ada, di Cina, Hungaria, Singapura, Jepang, China juga, India, Turki, Jepang, dan sebagainya. Ini masih ada banyak lagi nih. Nah, ini ada Hong Kong juga. Hong Kong ini salah satu favorit juga. Lalu ada Korea, lalu Latvia juga ada, Turki, Jepang, dan masih banyak lagi. Kalau kita ke Europe itu ada Italy juga. Italy, Prancis ya, France, ada juga Romania, lalu ada juga Hungaria, Turki, dan juga Rusia. Buat teman-teman lanjut ke luar sana masih sangat banyak amat pilihannya. Kita punya database tersendiri untuk S1. We have our own database for scholarships for bachelor's degree as well as for master and doctorate degree juga. Kita juga punya semua S1 maupun S2 dan S3. Semua database kita ada sendiri. Dan opportunity saya bilang untuk S1 sendiri itu sangat amat banyak. Ada 300 beasiswa lebih. Jadi kita bisa nantinya kita arahkan nanti berdasarkan preferensi teman-teman mau ke negara apa, kita akan tunjukkan beasiswanya apa saja. Seperti itu. Kita move mungkin ya, komparasi dari PTN perguruan tinggi negeri, kelas internasional maupun langsung perguruan tinggi luar negeri, langsung ke luar negeri. Nah, mungkin kita akan perbandingan secara requirements ya, secara persyaratan. Jadi untuk yang PTN dalam negeri kan kita mengetahui bahwa ada
Seingat saya ada 4 ya sekarang ya. Jalur rapor prestasi itu ada 2. Lalu ada jalur SBMPTN, ujian tulis, maupun jalur mandiri. Kita ujian ke SIMAK UI atau ke UTUL UGM dan sebagainya. Nah, itu yang mana itu akan sangat lumayan takes time buat belajar ya. Dan juga persyaratannya juga, dan pendaftaran kadang juga tanggalnya sama. Sehingga kita harus pilih salah satu kampus yang akan kita teskan. Lalu ada yang PTN kelas internasional. Kalau Bapak Ibu lihat sebelah kanan ini dan yang tengah. Bapak Ibu bisa lihat bahwa secara persyaratan itu sama. Mirip lah. Saya bilang mereka minta esai. Kita disuruh minta tulis esai. Yang kedua mereka minta IELTS or TOEFL score. Yang ketiga mereka minta setelah mereka akses dokumen mereka minta interview. Ya kan? Yang keempat mereka minta SAT, ACT or A-level. Seperti itu. Atau di kelas internasional PTN, misalnya di ITS, IUP, UNER IUP maupun UI, ITB, UGM, mereka pasti minta tes skolastik. Yang mana pengalaman dari kami itu bisa di waive atau bisa di anulir lah, tidak perlu tes skolastik, teman-teman hanya perlu provide SAT, itu udah bisa. Jadi banyak beberapa pengalaman kami ITS IUP ada ya, itu dia pakai SAT, alhamdulillah dia tanpa tes skolastik sudah terima seperti itu. Nah, kalau secara persyaratan Bapak Ibu sudah lihat mereka ini sama ya. Saya bilang ini persis lah itu. Kalau saya pribadi bilang daripada saya keluar ya puluhan sampai ratusan juta ya per semester maupun per tahunnya di kampus Indonesia gitu kelas internasional, mending saya langsung ke luar negeri gitu, yang mana secara biaya pun sebenarnya mirip-mirip juga dengan kelas internasional, persyaratannya sama juga gitu. Di luar sana juga ada beasiswanya juga gitu, sehingga saya pribadi prefer langsung ke luar negeri gitu. Itu memang secara persyaratan saya lihatnya opportunity beasiswa juga sangat banyak. Seperti itu. Nah, 5 alasan kenapa kita harus ke luar negeri. Ini adalah salah satu mungkin akan saya sharing session pengalaman saya ya. Yang pertama alasannya itu adalah akses pendidikan yang berkualitas tinggi, yaitu kita akan belajar di kampus di luar negeri yang mana sangat memberikan kesempatan kita untuk grow up dalam mendalami sistem pembelajaran atau sistem pendidikan berbeda dan sangat beragam ya. Berbeda jika compare to Indonesia. Saya melihat banyak sekali akses pendidikan berkualitas tinggi yang mana mereka itu mungkin dalam hal segi konten pembelajaran di sana mungkin lebih advance compared to Indonesia seperti itu. Kalau dalam hal yang kedua ini pilihan jurusan beragam, ini saya sangat setuju karena seperti ini. Mungkin Bapak Ibu correct me if I'm wrong juga belum pernah menemukan ada namanya misalnya Bachelor of Artificial Intelligence, Bachelor of Blockchain Technology gitu, turunannya Computer Science atau IT. Di Indonesia itu belum ada, Bapak Ibu. Di luar sana itu tahun 2014-2015 itu udah ada. Di Hong Kong, di Singapura, di US itu jurusan-jurusan yang sangat spesifik, yang sangat unik. Di luar sana itu udah ada gitu. Jadi untuk anak-anak Bapak dan Ibu jika memang mau mengambil jurusan-jurusan yang mungkin agak spesial ya, saya bilang langsung ke luar negeri karena mereka itu sudah ada dari dulu. Secara kurikulum mereka itu sudah buat dari dulu sehingga pilihan jurusan yang di luar sana itu sangat amat beragam saya bilang. Dan ini akan sangat memudahkan juga Bapak Ibu untuk anak-anaknya menjelajahi dan mendalami ilmu yang baru sesuai keinginan mereka. Yang ketiga adalah kesempatan karir lebih terbuka luas. It's one of the interesting thing ketika teman-teman ke luar negeri itu di semester 3, 4 maupun gitu ya. Mereka ada program internship atau program yang mana they have the opportunity to work full time. Mereka punya kesempatan untuk bekerja full time setelah mereka lulus dari kuliah seperti itu. Nah, kerja full time tersebut itu pekerjaan full time tersebut biasanya mereka di company yang sama ketika mereka magang. Seperti itu. Makanya sangat amat besar kesempatan karir buat teman-teman nanti S1 dan pengen kerja di luar ya. Itu sangat besar opportunitiesnya. Lalu yang keempat adalah perspektif baru di lingkungan yang baru ya. Saya itu kebayang gini, kita aja di luar misalnya saya itu kebetulan juga mohon izin Bapak Ibu, saya juga orang Surabaya gitu. Saya juga kebayang dengan culture yang kita saling menghormati ya antar orang gitu ya, dan saya sama yang lebih tua maupun saya harus lebih menghormati, lebih muda saya harus mengayomi. Kita ke Jakarta aja culture-nya sudah berbeda, itu yang saya rasakan. Apalagi ketika saya berangkat ke Ireland, ke Portugal,
saya sangat shock dengan secara culture-nya yang mana saya menemukan banyak sekali orang-orang dari seluruh penjuru dunia dengan pola berpikir yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan juga mungkin cara berpikir yang berbeda gitu. Sehingga saya itu terbuka secara perspektif, oh ternyata orang-orang di luar saya itu lebih variatif sekali ya. Saya di Jakarta aja nemu orang-orang yang aneh-aneh. Ini di luar sana lebih aneh lagi karena dunia itu sangat luas ternyata. Di situ saya belajar. Saya belajar bahwa oh ternyata saya ini harus ini ya bahasanya open minded ya, sehingga saya bisa memiliki pola pikir yang berkembang juga. Saya bisa make friends atau make networking yang banyak ya dengan orang-orang ini gitu. Akhirnya saya memaksa diri saya untuk membuka diri. Saya harus open dengan culture-culture yang berbeda-beda ini. Sehingga saya make so many friends. Ketika saya menemukan banyak teman sekali di luar sana yang membantu saya ketika saya kuliah di sana. Pasti adalah momen saya mungkin ya karena saya dulu suka jalan-jalan, uang saya habis gitu buat mumpung saya di Eropa ya, saya suka jalan-jalan sehingga saya harus memiliki financial management gitu. Sampai di titik di mana saya itu pernah saya butuh butuh uang lah intinya. Ya saya butuh uang karena memang biaya hidup lumayan mahal ketika saya di Eropa itu. Yang mana saya harus save up juga. Saya tuh kalau misalnya ke supermarket gitu ya, kita ke Hero atau ke Giant, ke Indomaret gitu ya. Kan pasti kita lihat section yang mana kita cari ayam atau kita cari telur gitu ya. Pasti kita nyari section yang itu kan. Kalau saya enggak Bapak Ibu. Saya itu langsung lari paling belakang supermarket, saya cari paling diskon tuh. Diskon 90%, expirednya besok gitu saya beli. itu yang saya lakukan untuk karena saya menghemat juga, saya pengennya jalan-jalan lebih banyak, akhirnya saya cara-cara tersebut saya pikirkan juga gitu. Itu sangat sangat membuka pikiran saya yang mana secara nggak langsung saya ini belajar loh yang namanya survival instinct. Saya tuh cari cara apapun gimana caranya saya survive di sana. Yang mana saya itu ngerasa ini membuat saya dewasa juga ya, ternyata financial management is important. Financial management itu sangat penting. Gitu. Itu yang saya pikir pada waktu itu. Ketika saya kadang teman-teman saya juga baik, teman-teman Indonesia ya, Indonesia itu sangat sangat inilah. Mereka itu saling bantu-membantu ketika saya misalnya lagi butuh support gitu ya. Mereka support gitu. Kadang mereka masakin kita. Mereka nih kita makan kita masak-masakan Indonesia, ayo join yuk kita makan bareng kayak gitu-gitu. Itu adalah salah satu culture yang mungkin saya sangat rindu ketika saya rindu Indonesia, saya pasti kumpul sama teman-teman Indonesia. Mereka saling bantu satu sama lain. Seperti itu. Ya itu ya adalah poin keempat yang mungkin ada pengalaman-pengalaman yang teman-teman juga akan rasakan ya ketika di luar sana yang mungkin teman-teman nggak akan kebayang ketika di sini. Seperti itu. Nah, yang nomor 5, peluang beasiswa yang sangat beragam. Seperti yang saya jelaskan tadi, beasiswa itu sangat amat banyak. Untuk S1 sendiri itu ada 300 beasiswa lebih, yang mana teman-teman kunci untuk mendapatkan beasiswa itu adalah kita tebar jaring. Try to apply as many scholarship as you can. Try to apply as many universities as you can. Karena makin banyak kita apply beasiswa, secara logika matematikanya makin tinggi chance kita diterimanya. Seperti itu. Nantinya dari Scholars itu kita akan bantu petakan dan kita customize learning plan setiap studentnya. Mereka ini bisa daftar ke beasiswa mana saja. Seperti itu. Dengan misalnya, Kak saya mau ambil contoh jurusan computer science. Saya prefer European countries dan juga saya prefer Asian countries misalnya. Jadi kita akan memberikan list beasiswa dari semua negara di Asia dan juga semua negara di Eropa yang memiliki beasiswa jurusan computer science. Yang mana itu sangat amat banyak. Computer science itu menurut saya salah satu major yang paling unik dan paling demand ya, on demand sekarang. Seperti itu. Nah, kita mungkin sekarang move ya kepada Kak, kita udah bahas beasiswa, mungkin kita akan bahas mengenai persyaratannya sekarang. Persyaratan pertama untuk kita daftar ke luar negeri maupun ke beasiswa, pertama adalah IELTS. IELTS or TOEFL IBT ya, TOEFL IBT. Nah, skornya berapa? Untuk IELTS rata-rata S1 itu adalah 6,5. 6.5. Oke.
Untuk TOEFL IBT itu 90 sampai 100, 90 until 100, seperti itu. Nah, makin tinggi skornya itu lebih makin baik lagi. Tapi secara requirement rata-rata mereka mintanya 6,5 untuk IELTS-nya, seperti itu. Nah, dokumen persyaratannya Kak, itu apa aja ya? Itu yang pertama, essay atau motivation letter. Oh, essay atau motivation letter, kayak kira-kira yang ditanyakan di essay atau motivation letter itu apa aja ya Kak gitu. Nah, ini kita move ke sini. Di Scholars kita sudah mengakses semua beasiswa yang mana kita menjuru ke 4 pertanyaan main questions yang selalu mereka tanyakan. Rata-ratanya seperti ini. Outline essay juara yang kita buat berdasarkan requirement mereka. Mereka minta kita untuk menjelaskan, tell me about yourself, or who are you? Kita suruh jelaskan tentang pengalaman kita pribadi, kita sekolah di mana, selama sekolah kita ngapain aja, apa kita aktif organisasi, kita aktif aktivitas di luar sekolah, olahraga, olimpiade, apapun itu. Lalu beserta achievement itu dimasukkan di paragraf pertama ini. Who are you? Or tell me about yourself. Kita jelaskan keseluruhan itu. Paragraf kedua, kita masuk, why do you choose that university? Why do you choose that country for your next study? Misalnya, kenapa kamu pilih kampus atau negara tersebut untuk studi lanjut kamu? Di situ teman-teman akan menjelaskan alasan-alasan kenapa memilih kampus tersebut. Contoh, misalnya anak bapak ibu mau mengambil jurusan arsitektur. Saya mengambil arsitektur di salah satu kampus di Turki misalnya. Karena Turki ini, contoh misalnya Istanbul Technical University. Saya memilih kampus tersebut karena kampus tersebut itu memiliki profesor yang mana memiliki bidang riset arsitek dan desain yang sangat memberikan culture Ottoman Empire pada zaman 19 sekian di Turki gitu. Yang mana itu sangat bagus secara desain dan juga secara structural desain tersebut itu sangat menggambarkan culture Ottoman Empire yang sangat mungkin sampai saat ini masih relevan dapat digunakan. Itu bisa dijelaskan pada paragraf kedua tersebut. Jadi kita akan benar-benar dari di Scholars itu kita bantu benar-benar breakdown alasan-alasan yang mungkin bisa kamu pilih dan mungkin bisa kita kulik lebih dalam lagi kenapa memilih kampus maupun negara tersebut gitu. Mungkin Bapak Ibu belum kebayang, wah iya ya, nggak kebayang ya bahwa essay itu bisa sebegitunya gitu. Essay itu bisa kita kulik macam, oh kita bisa mention loh Ottoman Empire itu zaman 19 sekian atau 18 sekiannya Turki loh. Kita bisa mention bahwa bangunan-bangunan tersebut itu sangat unik dan well designed ya. Yang mana bisa kita jadi alasan kenapa kita memilih kampus maupun negara tersebut. Nah, yang ketiga, kenapa memilih major tersebut? Mungkin teman-teman memilih jurusan arsitek ya. Alasannya mungkin dari kita itu selalu breakdown, kita kulik. Dan mungkin kita dari si studentnya ini mungkin tertarik memilih major arsitektur itu karena saya melihat pada bangunan-bangunan di desa saya, misalnya desa saya di Sidoarjo, di desa Candi. Desa Candi ini memiliki seperti namanya ada candi yang mana saya itu sangat tertarik untuk explore bangunan dan secara struktural bangunan tersebut. Yang mana saya berpikiran bahwa kita itu harus mendevelop secara heritage sehingga kota saya ini memiliki value secara arsitektur dan juga secara heritage. Yang mana itu akan sangat juga mendukung tourism atau tourism di kota Sidoarjo saya atau di desa saya di Candi. Yang mana itu akan menghidupkan juga ekonomi masyarakat lokal. Seperti itu. Bisa kita mention seperti itu pada paragraf ketiga. Nah, yang paragraf keempat gitu. Kira-kira apa ya plan setelah lulus gitu. Nah, itu akan di breakdown. What to do after graduation-nya itu teman-teman bisa breakdown plan-nya ke depan itu mau ngapain. Ya, mau teman-teman misalnya ingin berkarir di Turki atau di Eropa gitu ya, di negara tempat dia belajar. Bisa disebutkan saya mau bekerja di perusahaan A, di kampus A. Alasannya karena A, B, C, D, E. Nanti kita breakdown tuh, kita bantu breakdown sesuai dengan passion dan mimpinya dia nantinya. Jadi keseluruhan 4 pertanyaan ini adalah outline menurut saya outline essay juara yang mana Scholars itu pasti kita breakdown satu persatu sampai sangat detail. Yang mana akan ada proses
seperti ini. Dari kita sudah menjelaskan ya ide-ide maupun cara penulisan esai yang baik dan benar seperti apa. Lalu dari mentor akan memberikan constructive feedback seperti ini. Apa saja yang harus perlu ditambah, apa saja yang harus perlu dikurangi, apa saja harus perlu direvisi dan sebagainya. Kita juga akan memberikan komen yang mana mungkin idenya ini bisa kita kulik lebih dalam lagi, atau ide ini mungkin kita bisa shifting kepada poin-poin yang mungkin lebih menarik lagi nih gitu. Kita akan berikan constructive feedback seperti itu. Akan ada proses review dari mentor kami, dari mentor kita. Lalu kita berikan, setelah kita review seperti ini, kita berikan lagi ke student. Si student itu akan melakukan revisi dari review kita. Jadi ada proses review, revisi seperti kita ketika S1 ya, atau S2 ketika kita skripsi maupun tesis, kita akan ada proses review, revisi seperti ini. Sampai mentor bilang, oke, dokumen ini sudah good to go, udah final. Kita akan arahkan kamu sudah bisa apply beasiswa. As simple as that. Seperti Bapak Ibu, kurang lebih untuk esainya. Nah, nanti akan ada dokumen-dokumen seperti recommendation letter, curriculum vitae, dan dokumen-dokumen sebagainya. Nah, setelah teman-teman memiliki dokumen tersebut, IELTS dan juga dokumen esai segala macam itu, teman-teman ini di titik ini, teman-teman ini sudah bisa apply ke banyak kampus maupun ke banyak beasiswa dalam satu waktu. Gitu. Oh bisa ya? Bisa. Karena persyaratan yang diminta itu selalu sama. Saya bilang selalu sama ya. Mungkin yang beda, ada satu bagian yang beda pada bagian motivation letter tadi. Mungkin teman-teman apply beberapa kampus, satunya di misalnya satu di Italia, satunya di Hong Kong. Gak mungkin kan di esainya kenapa pilih kampus negara tersebut isinya persis plek, kan nggak mungkin. Kita akan revisi pada paragraf 2-nya saja. Karena the rest paragraf 1, 3 maupun 4 isinya kurang lebih sama. Gitu. Akan ada minor revision akan hal itu. Yang perlu diganti hanya di paragraf 2-nya saja. Setelah itu teman-teman sudah bisa apply ke banyak kampus dan banyak beasiswa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu ada proses, teman-teman lanjut ke proses interview. Yang mana di dalam proses interview tersebut, teman-teman akan ditanyakan pertanyaan yang teman-teman tulis di esai. Seperti itu. Makanya kita akan arahkan juga buat teman-teman untuk membaca kembali dan dipelajari kembali esainya yang sudah ditulis, dan juga explore kembali universitas maupun scholarship yang akan mereka apply. Nah, di Scholars itu kita akan adakan juga mock up interview lah bahasanya. There's a mock up interview yang mereka akan conduct, yang akan mereka adakan one-on-one interview with the mentor. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketika nanti interview, mentor Scholars akan bantu juga. Seperti itu. Nah, termasuk nantinya Scholars itu juga akan bantu misalnya teman-teman mau fokus untuk lomba secara akademik ya. Puspresnas, Kemendikbud maupun non-Propesnas, lomba-lomba yang diadakan universitas maupun lembaga-lembaga, kita juga bisa bantu bimbingan lombanya. Seperti itu. Nah, kita move selanjutnya. Ada beberapa syarat. Mungkin ada beberapa negara ya yang perlu mensyaratkan SAT maupun ACT. Karena sejatinya tidak semua negara di dunia itu menerima kurikulum nasional kita. Yang mana mereka butuh tambahan International Standardized Test. Kita bisa menggunakan yang namanya SAT, ACT or A-Level. Karena kita memang kita fokusnya mungkin SAT ya, kita kurikulum nasional kita bisa pakai SAT. Nah, di Scholars, kalau Bapak Ibu lihat ada logo Scholars ini, semua persyaratan di sini Scholars bisa bantu. Nah, dari teman-teman studentnya, itu perlu, saya pribadi encourage untuk memiliki nilai rapor di atas 85. Ini bukan batas minimal, tapi rata-rata teman-teman yang diterima beasiswa itu rata-rata di atas 80 skornya. Seperti itu. Jadi kurang lebih secara persyaratan seperti itu Bapak, Ibu. Nah, nah ini adalah salah satu, mungkin kita move ya kepada saya bilang ini gambaran kalau kita kuliah ke luar negeri dengan beasiswa parsial, gitu, yang mana hanya di cover uang kuliahnya aja. Biaya kuliah di setiap negara itu agak variatif ya, mulai dari 2 juta sampai 1 miliar. Kalau Bapak Ibu tahu di Turki itu uang kuliah per semester itu 3 juta. Rata-ratanya 3 juta, 4 juta, 5 juta.
Sama seperti saya bilang di Erlangga ya, di UNER itu segituan. 6 juta ke atas. Di Turki itu lebih murah daripada Indonesia secara tuition fee-nya, uang kuliah. Biaya hidupnya gimana ya Kak? Ya, biaya hidupnya sekitar 2-3 juta per bulan ya. Which is menurut saya mirip-mirip ketika teman-teman ngekos di Jakarta atau ngekos di Surabaya gitu. Kurang lebih biaya hidupnya seperti ini. Gitu. Jadi buat teman-teman nantinya misalnya mau ke luar negeri dan mau bayar sendiri misalnya mau self funding gitu, Turki bisa jadi salah satu referensi untuk kuliah dengan budget lebih murah daripada Indonesia dan kualitasnya juga nggak kalah dengan Indonesia lah. Seperti itu. Nah, untuk tuition fee, uang kuliah di Jepang, Korea, Belgia, China, Taiwan, Poland itu seperti apa ya, Mas? Gitu. Rata-ratanya 15 sampai 35 juta per semester. Gitu. Jadi, nantinya kalau misalnya teman-teman dapat beasiswa parsial, teman-teman hanya perlu mungkin biaya hidupnya. Rata-rata di Eropa itu sekitar 7 jutaan sampai 10 juta. Sampai 15 juta lah saya bilang. Tergantung kota, tergantung negaranya kalau di Eropa itu. Jadi kurang lebih seperti ini. Bapak Ibu, saya tekankan lagi, teman-teman ini punya kesempatan untuk kerja part-time untuk mensupport biaya dia selama kuliah di sana. Yang mana itu sangat memberikan benefit secara personal dan juga profesional, karena pribadi saya juga melakukan hal yang sama. Saya kerja part-time juga di restoran dan juga di beberapa resto ya. Saya bersih-bersih restoran, saya bagian kitchen juga, saya bagian cashier ya. Saya bagian frontline juga itu. Jadi semua saya jabanin memang simply itu bikin saya bertanggung jawab akan waktu ya. Saya grow up yang mana waktu itu sangat singkat. Saya harus membagi waktu untuk kuliah, saya harus membagi waktu untuk saya bekerja. Gitu. Itu bikin saya sangat grow up dan sangat mengapresiasi yang namanya waktu dan juga uang ya. Uang itu susah dicari. Seperti itu. Ya, ini mungkin sebagai gambaran aja ya dari program Scholars itu memang kita start it's like a end-to-end service dari Scholars, mulai dari persiapan IELTS, TOEFL, General English, dan juga persiapan standardized test SAT atau ACT dan juga A-level. Lalu ini nih study abroad preparation yang mana kita programnya ini mempersiapkan semua keseluruhan dokumen persyaratan, lalu pemilihan kampus dan juga pemilihan beasiswa dan jurusan. Semua program tersebut ada di Study Abroad Preparation atau Study Abroad Academy. Itu akan kita bantu juga. Sampai juga pengurusan pre-study, let's say document translation ke penerjemah tersumpah maupun notaris, kita juga bantu. Legalizer apostil ke Kemenkumham maupun ke embassy, kita juga bantu. Dan sebagainya, sampai pengurusan visa, paspor, dan juga admission fee. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kurang lebih untuk produknya seperti yang Bapak Ibu tahu ya, kita tadi sudah saya jelaskan, untuk yang Study Abroad Academy memang kita secara fiturnya sudah saya jelaskan, mulai dari pemilihan lengkap universitas, beasiswa, persiapan dokumen CV, esai, dan sebagainya. Itu akan kita persiapkan pada program Study Abroad Academy. Lalu ada persiapan IELTS Academy juga, all subjects listening, reading, writing, and speaking, yang mana di Scholars itu juga ada program simulasi tes hingga 4 kali. Yang mana simulasi tes tersebut itu kita gunakan untuk melihat secara progres dari pretest. Sebelum mereka bimbingan, mereka pretest terlebih dahulu agar kita tahu skor mana yang harus diimprove. Selama bimbingan di IELTS, bimbingan IELTS di Scholars, kita akan ada progress test yang mana bisa agar kita bisa melihat secara progres mereka sejauh apa dari hasil pretest dia. Jadi akan ada progress test 1, progress test 2, dan juga final test yang mana akan memberikan final test hasil dari keseluruhan bimbingan itu seperti apa. Dari Bapak Ibu nanti bisa kontrol secara nilai dan improvementnya itu dari awal sampai akhir itu seperti apa. Akan ada 4 simulasi tes yang Bapak Ibu bisa lihat hasilnya seperti apa nanti. Seperti itu. Nah, sama seperti standardized test ya, SAT maupun ACT, kita juga ada tes simulasinya juga. Penerjemahan dokumen dan juga Study Abroad Academy tadi. Jadi nanti akan ada sesi konsultasi ya sebelum start Study Abroad Academy, itu kita namanya profiling setiap studentnya. Kita akan petakan secara kebutuhan usianya dia berapa,
jurusan SMA-nya apa, lalu dia mau ambil jurusan apa di S1-nya. Nanti kita juga akan mempetakan secara list beasiswa, secara rencana selanjutnya apa saja yang perlu dilakukan ya secara akademik maupun non akademik. Nilai rata-rata rapor, dia harus mempersiapkan IELTS, dia harus mempersiapkan standardized tes SAT, dia harus memperkuat latar belakang pengalaman, dia harus mengikuti kompetisi, dia harus mempersiapkan dokumen dan sebagainya. Kita akan kasih rencana selanjutnya juga, what to do-nya lah istilahnya setelah profiling itu. Lalu kita akan memberikan rekomendasi beasiswa dengan timeline urutannya untuk si student itu langsung. Jadi setiap student itu mungkin akan berbeda ya list beasiswanya karena mereka akan memiliki jurusan yang berbeda maupun preferensi negara yang berbeda. Di sini kita akan petakan secara timeline. Let's say Desember, Januari, Februari mereka bisa daftar apa saja. Lalu persyaratan itu apa saja. Nanti akan ada juga kolom deadline date-nya itu kapan. Sehingga kita akan pastikan bahwa anak bapak ibu itu benar-benar daftar beasiswa tersebut. Kita akan berikan deadline dari setiap persyaratannya itu yang harus dipersiapkan seperti itu. Ini akan berlanjut terus throughout the year ya. Jadi selama setahun penuh itu akan lumayan banyak akan sangat banyak lah beasiswa yang mereka bisa daftarkan seperti itu. Nah, ini adalah timeline rekomendasi umum bimbingannya ya. Kurang lebih kita akan buat misalnya week 1 bulan Juni itu kita webinar. Lalu IELTS itu kita mulai dari week 1 sampai week 1 Juni sampai week 1 Agustus gitu. Jadi benar-benar kita timeline kan, kita berikan rekomendasi umum itu akan spesifik dan benar-benar sesuai kebutuhannya teman-teman. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, di Scholars itu kita akan bantu daftar ke universitas dan program beasiswa pilihannya teman-teman. Jadi kita akan bantu konsultasi secara list beasiswanya, jurusannya, kampusnya, dan kita akan bantu juga esai mereka sampai semenarik mungkin untuk seleksi beasiswanya. Kita bantu membuat CV yang sangat convincing. Dan juga kita bantu, misalnya dibutuhkan, kita bantu untuk proposal riset ya, untuk menghubungi profesor juga. Beserta dokumen-dokumen lain seperti surat rekomendasi, bimbingan interview, persiapan English, IELTS, TOEFL, semuanya Scholars bisa bantu. Dan di Scholars bimbingannya juga sangat, saya bilang fleksibel. Teman-teman bisa pilih berdasarkan preferensinya waktu teman-teman. Mungkin di malam hari, di sore hari, mentor Scholars sudah siap untuk bantu tersebut. Nah, Bapak Ibu, mohon izin bisa lihat di sini list LOA student Scholars diterima di mana saja, itu bisa lihat di sini Bapak Ibu. Nah, kurang lebihnya mohon izin seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin saya tutup untuk untuk presentasi hari ini ya. Mungkin kita akan lanjut pada sesi Q&A. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Syarif. Mohon izin. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Kautsar. Jadi ini tadi sudah dijelaskan terkait dengan step-step yang akan ditempuh bersama skuter ini terkait untuk persiapan pendidikan ke luar negeri. Dan ini memang walaupun kelas 11 baru start Bapak Ibu, tapi persiapan ini harus segera disiapkan memang karena untuk memaksimalkan ke ini ya untuk mereka ya, terutama karena SIT ini nanti tidak bisa sembarangan milih hari tes gitu ya. Kalau tidak salah Mas Kautsar, SAT itu hanya diadakan, tesnya itu diadakan di bulan apa sama bulan apa ya? Rata-rata itu kita targetnya di bulan September, Oktober, November, Pak. Jadi kelas 11 itu menurut saya sangat pas untuk start bimbingan IELTS dan SAT-nya. Iya, jadi itu Bapak Ibu karena memang tidak bisa saya mau ujian besok gitu, tidak bisa, ada waktu-waktu pelaksanaannya khusus, itu sebabnya harus di manage dengan baik supaya tidak terlewat. Gitu juga dengan IELTS, walaupun kalau untuk IELTS ini lebih fleksibel daripada S1 untuk pelaksanaannya ujiannya, tetapi ujiannya juga biasanya
ada tanggal-tanggal pelaksanaannya, jadi nggak bisa sembarangan milih tanggal juga. Jadi mungkin dalam 2 bulan itu hanya ada 1 kali atau hanya ada 2 kali. Nah itu juga harus diperhatikan sehingga jangan sampai kelewat gitu ya. Kalau kita nunda-nunda persiapan dan lain sehingga nanti waktunya mepet, ternyata belum di bulan itu tidak ada tes resmi, wah ini repot apalagi. Nah itu jadi persiapannya harus jauh-jauh hari, kurang lebih seperti itu. Nah jadi tadi sudah dijelaskan untuk detail-detailnya ya seperti itu. Nah sebelum kita lanjut ke Speakwise, mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanyakan terkait dengan program ruang gurunya yang tadi sudah di skuter tapi di bagian dari ruang guru ya. Program dari ruang skuter ini ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Untuk siswa dulu ya, untuk orang tua siswa dulu adakah? Orang tua atau siswa dulu yang mau bertanya? Adakah? Bisa raise hand. Sebelum Budia, kalau Budia ini guru kita, nah, mungkin beliau ada masukan-masukan atau apa ini. Tapi sebelum Budia mungkin yang dari orang tua dulu, dari orang tua sama siswa dulu. Adakah yang mau ditanyakan? Ini nggak mau nanya ini apa karena sudah yakin ya, oh saya pasti bisa ini, langsung jalan ini atau gimana ini? Ya syukurlah kalau memang sudah merasa sudah oke, kita tinggal jalan ini, oke berarti sudah bagus. Oke, kalau tidak ada mungkin tadi kita kasih kesempatan untuk Budia. Ya Budia silakan ditanya apa yang mau ditanyakan Budia. Iya, terima kasih atas kesempatannya Pak Syarif. Sebelumnya terima kasih untuk Skuter karena sudah menyampaikan materi terkait ini. Jadi ada 2 hal yang ingin saya tanyakan begitu. Yang pertama, ini saya pernah mendengar cerita dari anak, dia juga lulusan SMA Indonesia begitu, kemudian dia ingin daftar S1 di University of Washington di Amerika Serikat. Kemudian dia cerita bahwa ini real pengalamannya dia ya. Nah, beliau cerita bahwa ketika dia dari SMA di Indonesia, kemudian dia daftar di Uni of Washington, ternyata dia nggak bisa untuk langsung S1, tapi dia harus college dulu. Dan itu kata dia wajib begitu, Pak. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah memang kebijakan kampus-kampus di Amerika seperti itu, yang berarti dari SMA selain dari Amerika, itu harus college dulu sebelum masuk di kampusnya, ataukah college ini bisa digantikan dengan tes terstandar lainnya, begitu. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya adalah, kita tahu bahwa bekal masing-masing anak dan orang tua itu kan bermacam-macam ya, untuk mendaftarkan anaknya di kampus luar negeri, begitu. Nah, maksud saya adalah terkait bekal dalam hal finansial, misalnya, ada memang anak yang memang sudah fokus daftar di kampus aja, tanpa memikirkan terkait beasiswa, karena orang tuanya sudah sangat settle begitu. Tapi juga ada orang tua yang ingin anaknya kuliah di luar, tapi dengan beasiswa. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika misalnya ada kasus di mana anak ini sudah dapat LOE dari kampusnya, tapi dia ingin dapat beasiswa. Nah, dia sudah harus masuk di kampusnya, tapi dia belum dapat LOG dari beasiswa, belum dapat letter of guarantee-nya, begitu. Nah, apakah kampus akan mau jika misalnya calon mahasiswa tadi meminta waktu untuk dia masuk tapi menunggu beasiswa dulu, begitu? Ataukah ketika sudah dapat LOE dan ada jadwal masuk, ya harus masuk, entah dapat beasiswa atau belum dapat beasiswa, begitu? Begitu. Karena memang saya juga pernah nanya di kampus University of Liverpool, ternyata di Liverpool ini, kampus sana memang belum begitu terbiasa dengan yang namanya calon mahasiswa minta yang namanya defer atau penundaan studi. Karena memang kalau di Liverpool, kata konsultannya, ketika sudah diterima dapat LOE, ketika ada jadwal kuliah ya harus kuliah gitu. Entah si mahasiswa dapat beasiswa atau belum, begitu. Nah, jadi bagaimana misalnya kasus di mana anak ini sudah diterima di kuliah, tapi dia ingin dapat beasiswa. Dia bisa kuliah jika sudah dapat beasiswa saja, begitu. Nah, apakah kampus-kampus memang akan memberikan waktu untuk defer, ataukah bagaimana kebijakannya? Jika misalnya anak tadi terkendala terkait biaya, dan dia harus defer dulu, apakah skuter akan memberikan asistensi untuk si mahasiswa tadi? Begitu, terima kasih. Oke, langsung aja mungkin ya Pak Syarif. Terima kasih sebenarnya Pak Bu Dia, ini pertanyaannya sangat bagus ya. Tadi pertanyaan pertama itu seingat saya tadi ini ya terkait University of Washington admission ya, Bu ya.
Bu? Ya, terkait dengan ini apakah harus college dulu ya sebelum masuk ke universitas dan yang lain-lain. Oke, mungkin ini saya akan konfirmasi Bu dari pengalamannya kolega Budi ya. Beliau ini ketika daftar ke Washington itu apakah dia daftar dengan dengan kurikulum SMA dengan kurikulum nasional atau dengan kurikulum nasional dengan beberapa tambahan standardized test Bu ya? Ya, saya belum mengonfirmasi sih Pak terkait ini, tapi dia cerita bahwa dia ternyata harus college dulu. Tapi saya tidak menanyakan lebih lanjut apakah dia harus college, itu karena dia belum tes yang SAT atau yang bagaimana. Tapi memang dia cerita itu mandatory, itu wajib kata dia. Jadi sebelum di University of Washington dia harus college dulu begitu. Dan dia cerita bahwa dia kan sebenarnya sudah keterima di sastra Inggris UNER. Dia sampai melepaskan jurusan tadi karena memang dia pengen di Amerika. Tadi harus college dan itu kata dia memang wajib begitu. Nah, jadi maka saya tanyakan itu apakah iya seperti itu ya? Nah, itu apakah kebijakannya seperti itu ataukah memang ada kampus yang memang kebijakan seperti itu? Kemudian bisakah diganti dengan tes terstandar internasional atau bagaimana? Begitu. Oke. Ini untuk mempersingkat aja Bu ya. Jadi memang kebijakan setiap kampus di US itu memang agak tidak kita bisa samaratakan gitu. Contoh kita let's say mau ke beberapa kampus, let's say di kemarin tuh let's say di Miami. Di Miami itu kita bisa daftar di kampus tersebut dengan kurikulum nasional tapi dengan tambahan SAT atau ACT Bu. Gitu. Ini barusan saya cek di University of Washington. Itu memang secara kalau kita apply dengan kurikulum nasional itu kita harus memang undergo college atau foundation year kurang lebih itu selama waktunya setahun gitu. Nah, kita bisa mungkin direct langsung itu mungkin dengan kurikulum misalnya A-level, Cambridge A-level atau mungkin kurikulum international Bachelorate ya, IBDP itu bisa kita langsung daftar ke sana tanpa harus foundation year gitu. Nah, dari Scouters itu kita pasti arahkan Bu supaya kita itu nggak perlu waktunya buang-buang waktu maupun buang-buang resource untuk foundation. Jadi kita arahkan kampus-kampus yang langsung menerima kurikulum nasional dan juga dengan tambahan SAT. Sehingga teman-teman itu sampai di US tuh udah nggak perlu foundation year lagi. Kita datanya itu kebetulan di tim operasional saya Bu. Jadi kita tuh sudah ada data kampus di Amerika maupun kampus di hampir seluruh negara di dunia juga yang tidak memerlukan foundation year. Yang mana kita bisa langsung straight direct tanpa perlu penyetaraan terlebih dahulu. Itu satu. Yang kedua tadi pertanyaannya kalau misalnya udah keterima LOE kita bisa daftar bisa langsung kuliah atau kita nunggu beasiswa tersebut. Nah, jadi Bu, kita itu memang kalau berdasarkan pengalaman kami, scholarship itu ada beberapa tipe. Ada 2 tipe. Yang pertama, ada 3 tipe. Tipe pertama itu kita apply ke kampusnya dulu, dapatkan letter of acceptance atau LOA, baru kita bisa apply beasiswanya. Nah, tipe yang kedua itu kita apply beasiswanya terlebih dahulu, baru ketika kita udah diterima, baru kita bisa pilih tuh kampus mana yang ingin kita daftarkan. Gitu. Tipe ketiga dan juga kita apply beasiswa secara bersamaan seperti itu. Nah, kalau misalnya Mas, kalau misalnya saya udah dapat LOE kampusnya, tapi beasiswa belum dapat, itu gimana ya baiknya gitu. Nah, kalau dari kami itu selalu arahkan pastinya request defer terlebih dahulu gitu, defer ke semester selanjutnya aja. Gitu. Biasanya dari pengalaman kami itu memperbolehkan gitu. Tapi syaratnya itu memang kita nggak boleh defer lebih dari mungkin nggak boleh lebih dari 2 kali misalnya. Itu kebanyakan dari pengalaman kami seperti itu. Pengalaman saya pribadi juga seperti itu, Bu. Jadi kita itu pastinya arahkan kepada preferensi masing-masing student. Maunya kalau self funding atau mau beasiswa. Kalau self funding itu justru lebih bahasanya lebih direct lah ya. Tanpa perlu seleksi beasiswa, tanpa perlu menunggu hasil seleksi beasiswanya juga. Langsung direct ketika sudah dapat LOE bisa langsung kuliah di tanggal yang sudah tertera dalam LOE tersebut. Seperti itu, Bu. Tadi pertanyaan yang
yang kedua itu udah menjawab yang ketiga juga ya Bu ya, mohon izin. Atau ada lagi? Oke, sudah cukup Iya, sudah Pak. Terima kasih. rasanya. Sudah cukup jelas ya. Oke, paling tidak memberi gambaran ya ke orang Bapak Ibu. Ini kadang-kadang pertanyaan ditanyakan Bu Dia itu ada pertanyaan umum juga yang ditanyakan oleh orang tua dan yang lain-lain. Nah, di sini sudah jelas ya dari skuter strateginya untuk mengatasi hal-hal tersebut. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, nah ini kita lanjutkan dari Speakwise ya. Ini kan kebutuhannya salah satu untuk pendidikan keluar itu adalah selain kita punya skor dari SAT, juga kita punya skor dari IELTS-nya. Kemudian kalau untuk IELTS ini adalah minimum 6,5. Nah, kebetulan paket yang kita ambil bersama Skuter ini memang adalah pembekalan untuk SAT, pembekalan portofolio, serta SAA tadi ya, untuk persiapan CV, persiapan esai, dan yang lain-lain. Sedangkan kemarin kita untuk yang IELTS-nya itu memang tidak kita ambil karena ini kemarin adalah kita menyesuaikan dengan pembiayaan yang sudah dibayarkan oleh orang tua melalui program kelas internasional kami, sehingga tidak ada penambahan. Nah, tapi waktu itu kami juga sudah sampaikan ke orang tua apabila ada kebutuhan untuk ini ya, untuk persiapan bahasa Inggrisnya ini silakan bisa diperhatikan untuk persiapan karena penting sekali, dan ini untuk untuk persiapan ke ini ya, untuk scholarship-nya terutama. Tadi kan sudah kelihatan ya minimumnya berapa itu, 6,5 ya minimumnya. Jadi itu yang perlu diperhatikan, anak-anak ini harus disiapkan dari sekarang untuk bahasa Inggrisnya ya, tentu saja. Nah, walaupun kami memberi kebebasan dari orang tua untuk memilih lembaga persiapan bahasa Inggris yang dipercaya untuk mempersiapkan bahasa Inggrisnya siswa ini dalam waktu dekat ini harus sudah start. Namun kita juga ada lembaga lain ya yang kita kerjasama. Kebetulan di Trimurti ini ada kelas, ada native speaker yang bisa masuk ke kelas 1 minggu sekali. Nah, namun dari lembaga Speakwise ini yang menyediakan native speaker ini juga menyediakan persiapan IELTS jika dibutuhkan. Nah, untuk ini mungkin bisa saya berikan waktu. I will give the explanation, the time for explanation to me. I don't know, is it Mr. Will or Mr. Scott that will give the insight about the IELTS preparation with Speakwise? Hello, Mr. Scott or Mr. Will? Which one of you Hello there. will give? So we'll both be doing it. So Yes. you'd just like some information on what we'll be doing with your school, is that correct? Yes, about the IELTS preparation, because for our international class, the student, there's some of the student that will decide to continue their education abroad. That's why one step that they have to do is preparing for the IELTS test. Okay, I think I will give the time for Mr. Will to explain about Speakwise and their program to improve the IELTS. Okay, please, Mr. Will. Okay, yeah, thank you very much. So, hello everyone, lovely to meet you all. Ya, maaf, tidak bisa bahasa Indonesia, sedikit aja. Ya, jadi aku berharap kamu bisa mengerti bahasa Inggris. So we're from Speakwise. We're a company that's actually centrally based in Jakarta, but we have collaboration with a lot of schools, even in Malaysia, which is actually where I am right now in Malaysia, liaising with some of our schools here also. So the reason why we think we're the best fit for providing IELTS is, of course, because, well, we have native speakers that are specifically trained for IELTS. We can see one teacher in the chat right now, Mr. Scott Fox, very professional teacher, and is currently working with Trimurti School. And not only a professional teacher, but
also a handsome man. Hope you don't mind me making you shy like that, Scott. Yeah, so the main advantage of studying IELTS with a native teacher is the fact that when you study with a native teacher, you learn how to speak the language exactly as the native does, which is what the IELTS test is all about. So when you're learning with a teacher from, say, a non-native country, of course, it's still beneficial, but when a child is young or in teenage years or even early 20s, they really absorb information as they receive it. So, for example, you'll see this in young children. The way they speak is often a mirror of how their parents speak to them. Now, this is exactly the same within a classroom. The way a student is going to be speaking is going to be a mirror of the teacher that's teaching them. So if a child or an adolescent is going to be taking an IELTS test, really it's best that they absorb the information from a native speaker so that they can pick up the correct pronunciation, the idioms that are necessary, the correct manner of speaking, and of course the grammar. Because what you'll find with non-native teachers is that even though they may be speaking grammatically correct, sometimes the sentences are a little bit unfamiliar. Now, the IELTS test is testing for correct grammar, but it's also testing for how close your speaking ability is to a native's. Because the whole purpose of the IELTS test is so that students, adults, professionals can go to English-speaking countries and then teach work or study with other native speakers. So it's a test of how well you can blend in with English-speaking societies. Like, for example, with the students at Tri-Murty, if they are speaking English to a standard that's the same as a native, they will have a much easier time finding placement at British universities, American universities, and they'll also have an easier time adjusting to that society. Now, IELTS itself is a very good test to take because, well, not only does it give you practical benefits like which university you can join, which companies you can work for, and how much salary you can get, because in England, oftentimes, your IELTS score will actually determine the amount of salary and how much money you'll receive from the company that you're working for. Like, for example, my brother has a wife that comes from Spain. Now, if she had the IELTS test score of 6.5, she would only earn £20,000 per year. But because she has an IELTS test score of 8.5, that allows her to earn up to £35,000 per year. So not only is it good for joining universities, it's also good for what salary you can then earn if you're working within an English-speaking country. But another great reason for choosing IELTS over a different test, say IBT, is that IELTS is more internationally recognized. So IBT or TOEFL is a great test, but really it sets you up for the most part for American universities and American countries, whereas IELTS is accepted almost anywhere. Now that we've spoken about the benefits of the IELTS test and the benefits of the native speaker, let me talk a little bit about the benefits of studying with Speakwise teachers specifically at Tri-Murty School. So with our teachers, not only do they have certification in teaching IELTS, they also also receiving constant updates to their certification and constant new training. And of course, AI is a new big thing in the world, and
here at Speakwise, and I know that Trimurti has the same philosophy. We don't want to be left behind. So AI is actually integrated into the way that our teachers teach. So what this means for your students is they will be receiving a curriculum for IELTS, which is constantly being updated and constantly being focused on the needs of the students. So, for example, if the students are already very strong with speaking part 1 of the IELTS test, or let's say they're strong with all of the speaking section, then we can adjust the curriculum to focus more on the other aspects of the IELTS test, say listening, reading, or writing. So in this way, we can get the students achieving better IELTS grades in a shorter amount of time. Semuanya bisa mengerti? Okay. Maybe Miss Yes, Dian, Miss you Dian, may go on. can you give Okay, fantastic. Yeah. some Yeah, well, apa ya? I know that you're all very fluent. Yeah, all of you have excellent English ability, but yeah. Parents of Trimurti students, would you care to ask any questions? Mungkin Bu Dian bisa ngasih Bu Dian sedikit apa ya summary Okay. apa yang tadi disampaikan oleh Mr. Will dalam bahasa Indonesia. Baik, correct me if I'm wrong ya. Maybe you can understand me how when I speak in bahasa ya. Yeah. Mr. Aku bisa mengerti kebanyakan. Okay. Jadi, ya, tidak bagus dengan bicara bahasa Indonesia. So please do correct me if I'm wrong. Oke, selamat siang Bapak Ibu wali peserta didik kelas SUPD. Tadi dijelaskan oleh Mr. Will dari Speakwise bahwa Speakwise di sini juga memberikan top IELTS preparations untuk anak-anak, untuk putra dan putrinya. Di sini IELTS ini nanti yang diajarkan ke anak-anak adalah intinya bagaimana anak-anak itu mengerti atau the steps atau tips and tricks-nya bagaimana untuk prepare atau mempersiapkan IELTS mereka sendiri gitu. Kemudian dari caranya itu mulai dari the basic English yang basic dulu, jadi mereka bisa belajar dari pronunciation-nya bagaimana, kemudian sedikit mengetik tentang grammar-nya. Begitu. Like that, Mister? Yeah, I Okay. believe so. Yeah, betul. Ya. Alright, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan. Bisa pakai bahasa Indonesia, saya bantu untuk ini. Atau kalau menggunakan bahasa Indonesia, ini misalnya jadi kalau aktifnya mungkin kurang begitu memahami. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Monggo, silakan. Mama Hendri mungkin ada yang mau ditanyakan? Bapak Adinda, monggo. Anak-anak, ada yang mau tanya anak-anak? Kayaknya sudah percaya nih, tinggal Adinda kita mau tanya? kasih, Oh. tinggal perlu diinformasikan terkait biaya dan yang lain-lainnya. Enggak, Mem, enggak. Halo. Yeah, Nanti- ma'am, I want to ask iya, you. silakan. Iya, silakan Oh, iya. Pak. Oh, mohon maaf, silakan Pak, di unmute lagi Pak. Silakan. Yeah, okay. I want to ask Mr. Will about this IELTS scoring. Is there any minimum score for this IELTS scoring for the students who wants to learn abroad? IELTS or TOEFL or whatever that is. Is there any minimum score for that one? So it actually depends on the university. So some universities, they do set a minimum score, and some countries do have a minimum score for providing the student visa. Usually it's around 6.5.
which is very achievable. And I know that the students at Trimurti already have a very good understanding of English. But for higher level universities, let's say we're talking about in England specifically, for Cambridge and Oxford, I believe that they require a higher IELTS score. But other universities which are also very good within England, for example, the University of Greenwich, that has a lower grade boundary for students who want to enter. So in most cases, well, in all cases, an IELTS score is required, but it is different depending on the university and depending on which country that your student is looking to study at. Does your student have any university or any country of study that they're planning on going to? Yeah, my daughter, Adinda, she's planning to go to the NUS in Singapore. So I want to know exactly, at least the average minimum of the score, how much she has to achieve, you know. So I believe the average minimum is 6.5. Has she taken the IELTS test before? Not yet. She just taken right now, at the moment, she's still taking the course. Mm-hmm. So I believe after this one, she will ask me to do the IELTS test and TOEFL test. Okay, fantastic. No, it's great that your daughter wants to study abroad. It seems like you also speak very good English. Have you been helping her out with her lessons? That's the problem. If I am trying to help her with the English, she doesn't want to listen to me. That's why I have to put her in the English course. No, that's actually a very good point. So that's actually another benefit of studying with a native, because when it's a foreign teacher that comes in, because we're different and because we're culturally different, often the students are very interested in us, and that makes them more engaged. And actually, even though most of our teachers cannot speak Bahasa Indonesia, in many ways that's actually a benefit, because the student knows that if they want to talk to us, they have to then use English. And in many cases, when I personally have been teaching IELTS, a student will say to me, "Yes, Mr. we want to talk more to you, so when we go home, we actually learn new words on our own, so that next time we meet you, we're able to talk about what we want to talk about with you." But yeah, either way, I think you should still continue trying to teach your daughter English, because yeah, your ability is very good. Maybe you can encourage her, maybe bribe her with some candy or something like that. I'm trying like that already, and also right now she's listening. I know she's listening because I saw she's here. So yeah, I will try to encourage her more about this one, especially talk with the native speaker, because yeah, you know, you can learn another words from the person who speaks English as a daily basis. So it will be different. Exactly, yeah. Like because you'll notice that Singaporeans, for example, the way that they speak English compared to the way that I or Mr. Scott speak English is quite different. I mean, one obvious example is that in England, we don't often say la after our sentences. But in Singapore, yeah, after they say want to go there, la. But yeah, not only that, like the way that we phrase certain things, very different. But that's the major difference between Asian fluent English and British and American fluent English, the way that sentences are phrased. And because IELTS is a British test, usually the standard that the examiner will be judging your daughter by and other students will be how close it is to the
the British way of phrasing sentences, and things like idioms. They don't really make a lot of sense until you learn them from a native speaker, because unless you know them, they're kind of hard to work out. Like one example, which I like a lot, is raining cats and dogs. Now, if we were to think about that as the literal understanding of raining cats and dogs, we would look up at the sky and we would think, oh my goodness, animals are going to be falling. Yeah, correct. But as you probably already know, raining cats and dogs, it means heavy rain inbound. May I ask how you learnt English, sir? Yeah, I'm officially I'm learning English from a movie. I like to watch No, movies. really? Yeah, I never take any courses, so yeah. Wow. Wow, fantastic. You would be a great student to have in a class then. I mean, you've already got yourself fluent just from self-study. I'm self-study. I never take any English course, and right now I'm working my office in Singapore, so yeah, I have to speak English every day. Okay. Yeah. Well, everyday practice is important. Yeah. Yeah. But wow, that's really incredible that you've learned just from movies alone. Do you have a favorite movie that's been particularly helpful for improving your fluency? I didn't have any favorite movie to improve any fluency. I just like to watch an English movie, because from there I can learn how the words speaks, how to speak any word, how to pronounce any words from the mother tongue, people who spoke it. So that's where I learned about this English. Brilliant. Yeah, no, smart decision. Yeah, one of my students previously, amazing fluency, like almost near native fluency. They actually learnt from YouTube and Avengers movies. So yeah. I mean, they spoke a little bit like Captain America, very triumphant, very justice-based, but amazing English. So yeah, you can learn English at an amazingly high level when you're taking it from a native source. Yeah, correct. Yes, Yeah, that's correct. that's actually how I'm learning Indonesian, from trying to watch Indonesian movies. Like I don't know if you've seen The Raid or Raiden Salah. Yeah, I watched that one. Yeah. Yeah. It's quite different from English movies, but very charming. Correct. Understand. Yeah, Okay, Mr. I like Will. how much romance is put into the Indonesian movies. But thank you for your question. Okay. No problem. Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Will, for your explanation and for dengan Pak Ardi ya atas pertanyaannya. I think we can conclude this meeting. Maybe before we are finished, maybe there's one or two words from Mr. Kautsar. Mas Kautsar, apa ada 1-2 kata yang akan disampaikan sebelum kita tutup? Ya, terima kasih Pak Syarif. Mungkin karena kita akan mulai sesinya, jadi harapan saya ini adalah salah satu opening dan kolaborasi kita ya dari Scooters dan juga ke luar negeri, dan juga gak kalah penting juga ini ada kolaborasi dengan dari Will ya, dan juga Scott yang akan membimbing juga dalam bimbingan IELTS-nya. Semoga kita juga bersama-sama lah ini kita berkolaborasi untuk membantu teman-teman Timurti untuk lanjut luar negeri dengan beasiswa juga. Mungkin itu aja kurang lebihnya. Mohon maaf dan terima kasih Pak Syarif. Terima kasih Mas Kautsar atas waktu dan kesempatannya. Kemudian from Will or from Scott, any last word? Well, last word. You are about to be executed. Any Mr. Scott, farewell word?
Mr. Scott, it would be nice to hear your beautiful voice before the end of this meeting. I just want to say you said it perfectly, and I'm looking forward to progressing more in Trimuti, really. So yeah, Okay. thank you. Oke, thank you very much, Mr. Will and Mr. Scott. Jadi itu yang bisa kita sampaikan satu hari ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini mendapat gambaran wawasan, baik itu dari orang tua atau dari siswa terkait persiapan. Yang pasti adalah kita harus segera bersiap ya ini ya. Jadi jangan sia-siakan waktu, kemudian karena semakin awal kita mempersiapkan diri akan semakin memaksimalkan kesempatan kita. Kemudian juga nanti terkait yang penawaran tambahan dari Speakwise ini nanti akan kami kirimkan untuk biaya list biayanya dan yang lain. Nanti monggo dipertimbangkan apabila memang memerlukan. Tapi apabila memang sudah punya Bapak Ibu sudah punya lembaga kepercayaan yang yakin wah ini pasti bisa ya silakan ya. Jadi karena ini memang program opsional saja. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Demikian pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.